Kita bacakan hadis ke-139 dalam bab yang ke-13, penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyikki tamratin, bisyikkin tamrah, bisyikki tamratin, ya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada neraka sekalipun dengan memberikan sedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallihu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fatakun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Tiada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya, dan di antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang penyambung kata. Orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya kecuali amal baik yang telah dilakukannya sebelum itu. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya dan tidak ada yang dilihatnya kecuali amal buruk yang dilakukan sebelum itu. Kemudian dia melihat yang ada di hadapannya dan tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah, ya, kalian kepada siksa neraka sekalipun dengan bersedekah sepotong kurma. Barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan kalimatin thayyibatin, yaitu kalimat yang baik, ngomong yang baik. Ma minkum min ahadin illa sayukalliluhu wa rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam fayanzuru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam fayanzuru baina yadahi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fatakun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, ya. Jadi ini hadis yang penting. Gak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya di hari kiamat nanti, dan di antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang yang penerjemah, tidak ada penyambung, yang tidak ada translator, tidak ada yang juru bicara langsung, ya. Orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya kecuali amal baik yang telah dilakukan mata qaddam, yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya dan tidak ada yang dilihatnya kecuali amal buruk yang pernah dilakukan sebelumnya waktu di dunia. Kemudian dia melihat yang ada di hadapan dia, maka dan tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah kalian kepada siksa neraka sekalipun dengan bersedekah dengan bisyikki tamrah. Faman lam yajid, kalau enggak dapat sepotong kurma atau sepiring nasi atau sepotong jambu, ya, sedikit jambu, sebuah jambu misalnya. Kalau enggak punya juga yang disedekahkan, ya. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik, ya. Ini satu hadis yang sangat indah dan sangat penting, betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu membuat cabang-cabang kebajikan
Amal soleh itu begitu banyak cabangnya, ya. Kita nanam pohon, misalnya nanam pohon apa, cabai gitu. Cabai yang diambil orang itu sedekah. Kita dapat pahala dari cabai yang diambil orang itu karena kita menyediakan atau menanam cabai itu. Terus nanam pepayanya diambil codot. Nah itu sedekah bagi yang nanam pepaya. Lalu diambil orang itu pisang apa itu? Pisang Ambon yang bertumpuk-tumpuk itu sesisirnya. Diambil orang malam-malam. Nah itu sedekah buat orang yang nanam pisang tadi. Betapa luasnya rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambungan tadi dari hadis ke 139 ya. Penjelasan katanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab bab ucapan yang baik ya, dan riwayat kedua dalam kitab Tauhid, dan Muslim dalam kitab Zakat bab anjuran sedekah walaupun dengan sepotong kurma atau dengan ucapan yang baik karena ia adalah penghalang dari neraka. Penjelasan kata ittaqun naro, takutlah terhadap neraka, maksudnya bentengilah dirimu dari neraka dengan amal soleh. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh biji kurma. Sayukallimuhu rabbuhu, akan ditanya oleh Tuhannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang tata cara pembicaraan ini. Turjumanun, penerjemah, maksudnya yang menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ash'ama, samping kiri. Tilqa'a, bukan tilqa'a, di hadapannya. Kemudian mutiara hadis dari hadis yang ke-139, satu anjuran untuk bersedekah semampunya, berakhlak mulia, dan bergaul dengan halus dan perkataan yang lembut. Saya ulangi ya ini. Mutiara hadis, anjuran untuk bersedekah semampunya, berakhlak mulia, dan bergaul dengan halus dan bergaul dengan perkataan yang lembut. 2. Menghiasi diri dengan ketaatan dan menjauhi kemungkaran sehingga tidak malu ketika nanti berhadapan dengan Allah di hari akhirat ya. Ketiga, mutiara hadis yang ke-139 tadi, dekatnya Allah dengan hambanya pada hari kiamat. Karena pada hari itu tidak ada penghalang atau perantara atau penerjemah, maka seorang mukmin harus waspada ya. Harus waspada ketika berpaling dari perintah Tuhannya. Kenapa? Karena Allah yang maha menyaksikan akan menghakiminya, akan memberikan hukuman ya. Kalau yang baik akan diberikan pahala, yang salah, yang kedurhakan akan diberikan dosa, yang dihukuman dosa. Ini kan itu harus hati-hati di hari akhirat itu. Hadis tadi isinya mengingatkan kita dekatnya Allah dengan hambanya pada hari kiamat. Ada informasi itu dekat. Karena pada hari kiamat itu nggak ada penghalang, nggak ada perantara atau penerjemah, maka seorang mukmin di dunia itu harus waspada saat dia melakukan kedurhakaan atau kemaksiatan atau ketika dia berpaling dari perintah Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha menyaksikan dan yang akan memberikan balasan di akhirat, baik yang baik maupun baiknya balasan yang buruk. 4. Manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya, sehingga hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalnya, karena tidak ada yang memberikan manfaat pada hari kiamat kecuali amal soleh. Terakhir ya, keempat, saya ulangi, manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya, sehingga hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalnya, karena tidak ada yang memberikan manfaat pada hari kiamat kecuali amal soleh.